pagi hari, gimana keadaan kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya teman-teman. Dan tetaplah ikuti anjuran pemerintah untuk di rumah aja teman-teman, karena pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir. Dan marilah kita berdoa bersama-sama supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Nah teman-teman, mumpung kalian lagi di rumah aja nih teman-teman. Siapa tahu kalian ada kerjaan. Gimana kalau kalian nonton video saya? Ya itu untuk nama sedikit, karena di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, gimana sih pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu? Oke, langsung saja saya jelaskan teman-teman. Cuma baik-baik teman-teman. Nah, mungkin dari kalian ada yang belum tahu ya, kalau penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia itu telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tinjau dari sejarah penyusunannya, sejak Peraturan Ejaan Bahasa Indonesia Melayu dengan huruf Latin ditetapkan pada tahun 1901 berdasarkan rancangan Van Opus Gen dengan bantuan Engku Nawawi gelar Sultan Mahmud dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk. Nah selanjutnya, pada tahun 1938 pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama kali di Solo disyaratkan agar ejaan Indonesia lebih banyak internasionalkan. Nah selanjutnya pada tahun 1940 Suwandi Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan dalam surat keputusannya pada tanggal 19 Maret 1947 nomor 264 bahwa perubahan ejaan bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan sebagai ejaan Republik. Lalu, pada Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diprakarsai Menteri Muhammad Yamin diselenggarakan di Medan pada tahun 1954. Nah, kongres itu tuh mengambil keputusan supaya ada badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Panitia yang dimaksud yang dibentuk oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan tanggal 19 Juli 1956 nomor 4487/6-S berhasil merumuskan patokan-patokan baru pada tahun 1957. Nah, selanjutnya, sesuai dengan laju pembangunan nasional, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang pada tahun 1968 menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Kemudian, pada tahun 1975 menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, menyusun program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Dalam hubungan ini, Panitia Ejaan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Sarino Mangun Pranoto, sejak tahun 1966. Surat keputusannya di tanggal 19 September 1967 nomor 62 menyusun konsep yang ditanggapi dan dikaji oleh kalangan luas di seluruh tanah air selama beberapa tahun ini. Setelah rancangan itu akhirnya dilengkapi dalam seminar bahasa Indonesia di Puncak pada tahun 1972 dan diperkenalkan secara luas oleh sebuah panitia yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 20 Mei 1972. Nah, pada hari proklamasi kemerdekaan tahun itu juga diresmikanlah aturan ejaan yang baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan nama ejaan yang disempurnakan. Nah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Nah, selanjutnya,
Sesuai dengan laju pembangunan nasional, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang pada tahun 1968 menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Kemudian, pada tahun 1975 menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, menyusun program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Dalam hubungan ini, Panitia Ejaan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Sarino Mangunpranito, sejak tahun 1966. Surat keputusannya di tanggal 19 September 1967 nomor 62 menyusun konsep yang ditanggapi dan dikaji oleh kalangan luas di seluruh tanah air selama beberapa tahun ini. Setelah rancangan itu akhirnya dilengkapi dalam Seminar Bahasa Indonesia di Puncak pada tahun 1972 dan diperkenalkan secara luas oleh sebuah panitia yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 20 Mei 1972. Nah, pada hari proklamasi kemerdekaan tahun itu juga diresmikanlah aturan ejaan yang baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan nama ejaan yang disempurnakan. Nah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Karena penuntun itu perlu dilengkapi, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, karena penuntun itu perlu dilengkapi, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya tanggal 12 Oktober 1972 menyusun buku pedoman umum yang berisi pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Nah, selanjutnya pada tahun 1988 Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan atau PUEYD edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, setelah itu edisi ketiga pun diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 pada tahun 2016 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau PUEYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang penyempurnaan naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, itu dia teman-teman yang sedikit penjelasan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan hurufnya. Yang pertama itu ada huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas 5 huruf, yaitu huruf A, I, U, E, dan O ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas 21 huruf ya teman-teman, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z ya teman-teman. Nah, untuk huruf yang selanjutnya ada yang disebut dengan huruf diftong. Nah, dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan huruf vokal, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Nah, gimana sih contoh dalam penggunaan katanya huruf diftong ini? Oke ya, saya kasih contoh ya teman-teman. Contohnya itu seperti pandai. Nah, di akhiran kan menggunakan huruf diftong AI. Selanjutnya ada harimau. Sama seperti yang tadi, di akhir kata itu menggunakan huruf diftong AO. Yang selanjutnya itu ada gabungan huruf konsonan teman-teman. Gabungan huruf konsonan itu
itu terdiri dari KH, NG, NY, dan SY. Nah, masing-masing gabungan huruf konsonan ini melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh dalam penggunaan katanya ya teman-teman, khusus yang awalnya diawali oleh gabungan huruf konsonan KH. Dan selanjutnya ngarai yang diawali dengan NG. Selanjutnya itu ada nyata yang diawali oleh huruf NY. Dan yang terakhir adalah SY. Contohnya itu syarat. Nah teman-teman, itu dia sedikit penjelasan dan contoh dari penggunaan hurufnya. Semoga kalian dapat mengerti dengan materi yang saya sampaikan ya teman-teman. Menurut kalian video ini menarik kan? Kalau menurut kalian ini menarik, sebarkan juga ke teman-teman kalian yang lain agar kita bisa berbagi ilmu walaupun tetap di rumah aja teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya itu ada huruf kapital. Nah mungkin dari kalian tuh udah tidak asing lagi ya dengan yang namanya huruf kapital, tapi di sini tetap saya akan sedikit menjelaskan apa itu kapital dan bagaimana penggunaan. Huruf kapital atau huruf besar ini biasa digunakan pada awal kalimat. Nah contohnya, dia membaca buku. Pada kalimat dia membaca buku, di kata dia huruf D nya itu diawali dengan huruf besar ya teman-teman, karena kata itu berada di awal kalimat. Contoh kedua yaitu saya sedang bermain. Sama seperti tadi, yang diawali dengan kapital itu adalah huruf pertama di awal kalimat, yaitu S ya teman-teman. Nah selanjutnya itu huruf kapital yang digunakan pada nama orang atau nama julukan. Sedikit berbeda dengan huruf kapital pada kalimat. Pada nama orang atau julukan ini kapitalnya diawali di depan nama orang tersebut. Contohnya nama saya Gede Ari. Nah pada huruf G nya itu kita gunakan huruf kapital teman-teman, karena berada di depan. Selanjutnya juga Ari, A nya itu diawali dengan huruf kapital teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja sedikit video dari saya tentang penjelasan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Meskipun kita tetap di rumah aja, tapi jangan lupa belajar ya teman-teman. Jangan main HP aja atau rebahan aja teman-teman. Nah semoga video saya ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.